Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eritrea dengan NIM 2011182. Saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang inovasi di sektor publik. Banyak yang menanyakan mengapa diperlukan inovasi sektor publik. Inovasi dibutuhkan dalam rangka memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aktivitas penyelenggara pelayanan publik. Karena melalui inovasi dapat diciptakan sistem, metode, serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat layanan waktu, memangkas birokrasi, dan yang terpenting memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Adapun inovasi sektor publik internal dalam negeri menurut Agus Widianto. Yang pertama, sentralistik ke desentralisasi. Secara umum, pengolahan kewenangan dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan menjadi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengolahan dan wewenang secara terpusat. Sementara desentralisasi itu sendiri yaitu pendelegasian wewenang dari manajemen puncak terhadap bawahan-bawahannya. Yang kedua, manual atau tradisional government ke ICT based government merupakan paradigma baru dalam tahapan pengolahan pemerintahan terhadap 3 pilar government, yaitu pemerintah sektor swasta dan masyarakat, dengan bergesernya paradigma dari suatu permen ke arah governance yang menekankan kepada kolaborasi dalam keseimbangan antara pemerintah government. Good government mengandung arti hubungan yang sinergis, konstruktif, dan antara negara sektor swasta dan masyarakat. Yang ketiga, tertutup dan terbuka atau transparan, partisipatif, dan akuntabel. Inovasi tertutup yaitu di mana perusahaan hanya menggunakan sumber daya internasional yang dimiliki perusahaan tersebut dalam menghasilkan inovasi. Sedangkan inovasi terbuka adalah istilah yang digunakan untuk mempromosikan pola pikir di era informasi menuju inovasi yang bertentangan dengan kerahasiaan dan mentalitas sila dari laboratorium penelitian perusahaan yang masih tradisional. Yang keempat, sinergitas adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Yang kelima, budaya kerja pendekatan administratif ke budaya kerja berorientasi kualitas. Budaya kerja aparatur birokrasi atau pegawai sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas organisasi pemerintahan, terutama untuk membangun kembali citra positif aparat pemerintah yang sedang terpuruk. Kesan yang muncul terhadap birokrasi adalah hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor-kantor pemerintah adalah mereka yang bertemu dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, dan kurang profesional. Kesan lainnya adalah melihat seolah-olah birokrasi pemerintah adalah selalu membuat sesuatu pekerjaan yang sesungguhnya sederhana menjadi rumit. Oleh sebab itu, diperlukan budaya kerja yang kuat sebagai salah satu unsur yang mampu membantu pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang keenam, monopoli pemerintah keterlibatan masyarakat atau partisipatif. Suatu kebijakan tidak mungkin berjalan tanpa adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketujuh, masyarakat yang tidak kritis ke masyarakat yang kritis atau kesadaran atas hak-haknya. Sikap kritis merupakan salah satu ciri manusia modern yang menggambarkan bahwa manusia modern melandasi segala hal dalam kehidupannya dengan ilmu pengetahuan.
Sikap kritis dapat diartikan sebagai kecerdasan dalam menyikapi segala sesuatu. Artinya, seseorang tidak mudah terpancing terhadap suatu pengaruh, tetapi menganalisis baik buruknya pengaruh tersebut bagi dirinya dan masyarakat. Wujud nyata sikap kritis dalam menerima modernisasi adalah melakukan upaya menyaring pengaruh budaya. Masyarakat hanya perlu memilih pengaruh yang dirasa berdampak positif dan menghindari dampak negatifnya. Dengan begitu, masyarakat dapat tetap mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang kedelapan, status quo ke perubahan bahkan ke transformasi. Saat ini mungkin banyak orang telah dihinggapi rasa frustasi jika mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Reformasi yang dulu diharapkan menjadi sebuah momentum perubahan positif ternyata hanya menjadi sebuah landmark instabilitas bagi bangsa ini. Tampaknya bisa dikatakan bahwa reformasi hanya memperkukuh status quo, sebab sampai saat ini praktis tidak terlihat perkembangan sosial yang positif. Korupsi menjadi lebih dahsyat. Otonomi daerah yang menjadi salah satu hasil reformasi sudah selayaknya wacana reformasi yang selalu menjadi justifikasi bagi siapa saja yang pro perubahan. Diletakkan dalam bingkai yang lebih sistematis hingga upaya partisipasi, pemberantasan korupsi, otonomi daerah, dan perubahan-perubahan lainnya yang tidak menjadi sesuatu yang sporadik. Yang menjadi soal adalah transformasi sektor publik harus berkembang dalam wacana yang tepat. Jika tidak, arah transformasi tentu tidak akan ketahuan ujung pangkalnya. Pandangan kritis terhadap wacana yang dominan sangat perlu dilakukan oleh semua stakeholder. Harus ada tempat bagi diseminasi wacana baru sebagai bahan atau bagian proses demokrasi dan menghindarkan diri monopoli kebenaran oleh pihak tertentu. Adapun inovasi sektor publik eksternal luar negeri menurut Agus Dwianto. Yang pertama, middle income bonus demografi. Indonesia akan mengalami bonus demografi beberapa tahun ke depan, di mana jumlah usia produktif yang bekerja akan lebih banyak daripada usia penduduk pada umumnya dalam sebuah populasi negara. 2. Pemerintah berkinerja tinggi, efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, globalisasi ASEAN Community sebagai starter strategi Indonesia dalam mengembangkan era globalisasi pendidikan tinggi. Sekarang menurut saya, mengapa inovasi sektor publik itu diperlukan? Karena sektor publik memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi apapun. Sektor publik yang menjadi monopoli di tangan pemerintah dianggap sebagai organisasi yang sangat penting. Sektor publik juga sangat penting untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Adapun contoh inovasi kualitas pelayanan di pemerintahan Indonesia, seperti sistem pilih dokter dan waktu pelayanan pasien rawat jalan peserta JKN atau KIS. Di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, untuk mengatasi permasalahan yang muncul seperti antrian proses pendaftaran dan pasien yang tidak mendapat kepastian waktu dan nama dokter yang akan memeriksanya karena surat eligibilitas, peserta masih memerlukan legalisasi secara manual. Inovasi ini menggunakan anjungan daftar mandiri di RSUD Koja, yang merupakan tempat mesin pendaftaran yang dilengkapi dengan peralatan teknologi informasi. Aplikasi tersebut memudahkan pasien untuk mendaftarkan diri dengan memilih waktu pelayanan yang diinginkan dan dokter yang akan memeriksanya.
Setelah diterapkannya inovasi ini, RSUD Koja berhasil memangkas waktu pendaftaran dari 6 menit menjadi 30 detik, serta waktu menunggu pendaftaran dari 60 menit menjadi 5 menit. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.